tingginya tingkat ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap beberapa orang pejabat. Nah ini kan seharusnya menjadi awareness ya, menjadi alarm system. Jangan nipu gua lagi deh. Tapi bahwasanya saya mendukung Shift Raja 4, sangat mendukung. Harus dilakukan perbaikan, tapi kita masyarakat harus mendukung. Dan kita juga tidak bisa menurut saya sekedar, oh oke, diberhentikan, terima kasih, goodbye. Nggak bisa dong. Tapi kita harus menelusuri siapa pihaknya yang kemudian memberikan izin. Kan nggak mungkin perusahaan melakukan sesuatu terhadap negara kalau tidak memegang ya hal-hal yang bisa jadi pegangan kuat buat mereka. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Samuel Watimena dari fraksi PDIP mendukung penuh langkah Presiden Prabowo untuk mencabut izin tambang di Raja Ampat. Menurutnya tidak hanya cuma dicabut, tetapi juga harus ditelusuri siapa yang dulu memberikan izin di kawasan konservasi tersebut guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ya ini memang pemerintah atau presiden ya, Presiden Prabowo itu kalang kabut juga setelah berita video lah ya, video Greenpeace, aktivis Greenpeace memprotes tambang nikel di Raja Ampat itu rame. Nah Prabowo menelpon nih Kang Sen, dua menterinya. Menteri yang satu Menteri Lingkungan Hidup, yang satu lagi Kanda Bahlil, Menteri SDM, temannya Erick Thohir, yang kantornya tidak jauh dari Erick Thohir. Dan Presiden meminta menjelaskan ya, dua menteri itu diminta untuk menjelaskan apa sebetulnya yang terjadi di Raja Ampat. Ada informasi dari sejumlah narasumber kita ya, Sen ya, bahwa Presiden sempat agak marah tuh dengan Bahlil gitu ya, karena tidak bisa mendetailkan atau menjelaskan secara komprehensif karena Bahlil juga belum ke Raja Ampat kan waktu itu, atau belum ada kunjungan ya waktu itu. Bahlil belum ke Papua atau belum ke Raja Ampat itu. Kemudian Presiden di hari Senin setelah hari libur Idul Adha itu menggelar rapat terbatas tertutup yang ada di Hambalang, digelar di Hambalang. Kenapa di Hambalang? Karena ratas ini dihelat di saat libur. Cuti bersama tepatnya. Cuti bersama. Libur panjang Idul Adha kemarin ya. Betul. Ada beberapa menteri ya, Sen Kang, yang dipanggil. Ada Menteri Lingkungan Hidup, ada Hanif, lalu ada Menteri SDM, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ada Jaksa Agung juga, ada Kapolri dan beberapa pejabat dan menteri yang lainnya. Dan di dalam rapat terbatas itu Presiden meminta setidaknya dua menteri untuk menjelaskan atau memaparkan apa yang terjadi di Raja Ampat. Jadi ratas itu Kang Sen, sebetulnya ada 3 ratas di hari itu. Ada ratas soal pendidikan, ada ratas soal pertahanan, dan Raja Ampat ini ratas terakhir. Di agenda terakhir gitu. Yang memaparkan pertama soal Raja Ampat adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jadi Raja Juli Antoni memaparkan satu persatu perusahaan yang sudah punya izin konsesi di sekitar Raja Ampat. Totalnya ada 5 perusahaan. Satu diantaranya adalah yang dimiliki oleh PT Antam yang sahamnya sekitar 25% ya. Kalau dari Modi ya, dari data Modi itu ada 25%. Nah kemudian satu persatu dipaparkan dan rekomendasinya adalah mencabut yang 4. Kemudian Bahlil juga sempat memaparkan semacam presentasi gitulah ya, hasil kunjungan Bahlil ke Raja Ampat atau di Pulau Gak yang kemudian dieksplorasi nikelnya oleh PT Antam bersama dengan ANP ya. Sebelum jauh, karena kita kan juga mendapatkan informasi bahwa sebelum menggelar ratas itu, Prabowo sebenarnya lewat orang-orang dekatnya ya tentu saja mencoba untuk mencari penjelasan atau duduk perkara dari eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat ini ke orang-orang yang mengetahui mengenai pemberian izin itu, dan juga bagaimana perusahaan-perusahaan itu sudah berjalan. Itu informasi yang kita dapat. Gimana itu? Tadi kan Cica sudah jelaskan ya di awal bahwa memang Prabowo nelponin Menteri Lingkungan Hidup Hanif dan Menteri SDM Bahlil ya. Tapi orang-orang di sekeliling Prabowo juga bertanya-tanya tuh kepada orang yang paham soal pertambangan dan soal Raja Ampat ini sebetulnya duduk perkaranya seperti apa. Apakah boleh melakukan pertambangan di pulau-pulau kecil begitu? Karena kan ada aturan-aturan yang cukup banyak ya soal pertambangan dan soal pulau-pulau kecil begitu. Nah, intinya adalah timbul pertanyaan bahwa untuk melakukan pertambangan di pulau kecil itu
seharusnya tidak boleh. Ada aturannya kalau nggak salah, undang-undang bisa dicek di laporan majalah Tempo. Tapi karena sudah mendapatkan izin dan sudah mendapatkan IUP, akhirnya PTGAG itu di Pulau Gak itu bisa dilakukan eksplorasi di sana kan. Nah memang di pekan-pekan setelah video demo aktivis Greenpeace itu meledak begitu ya, memang di istana pun gonjang-ganjing dan gimana nih memitigasi isu ini begitu. Karena kan bagaimanapun Raja Ampat itu kan diistilahkan sebagai The Last Paradise gitu kan, surga terakhir di dunia begitu ya. Dan juga banyak juga terumbu karang, hewan-hewan yang sangat indah di sana. Perkembangan terakhir kan kita juga mengikuti ya bagaimana pemerintah pada akhirnya mencabut izin dari 4 perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat. Sementara satu perusahaan lain yang namanya PT GAK yang sahamnya dikuasai oleh BUMN kita, Antam, PT Antam, itu dibiarkan atau tetap diberikan izin untuk beroperasi. Ini kenapa ya, Senci? Ya, itu sebetulnya keputusan tadi kan Cica sudah spill juga ya. Keputusan itu diambil di hari Senin sore yang ratas itu ya. Yang teman-teman kita juga mengutus Hendrik ya, wartawan Tempo ke Hambalang dan sama sekali tidak mendapatkan keterangan resmi ketika itu karena tidak ada sesi doorstop dan pintu depan gerbang rumahnya Prabowo dijaga ketat pas pampres begitu ya. Tapi keterangan resminya di hari Selasa di istana yang disampaikan oleh Bahlil dan Mensesnek Prasetyo begitu ya. Kenapa 4 perusahaan itu dicabut? Karena 4 perusahaan itu bukan punya BUMN begitu kan secara gampangnya, dan juga dari 4 itu kan ada juga satu perusahaan yang belum ada RKAB-nya, tapi dia sudah mulai melakukan pertambangan ataupun bisa dibilang tambang ilegal. Nah, karena ada temuan-temuan itu dan itu juga dipaparkan oleh Menteri Hanif, Menteri Lingkungan Hidup, akhirnya 4 perusahaan itu dicabutlah izinnya oleh Bahlil kan, oleh pemerintah. Lalu timbul nih pertanyaan, kenapa PT GAK itu nggak dicabut? Yang pertama, PT GAK ini kan punya BUMN ya, anak perusahaannya BUMN atau sahamnya dikuasai oleh PT Antam begitu. Lalu yang kedua, ini sudah menghasilkan kan, harga nikel itu kan cukup bagus dan kita ketemu dan mewawancarai pejabat di Antam ya, soal kenapa sih perusahaan kalian ini izinnya nggak dicabut. Yang pertama yaitu adalah karena perusahaan ini sudah menghasilkan dan bisa dihitung sangat luar biasa besar lah ya. Berapa nilainya itu, Sen? Ada yang menyebut mencapai triliunan rupiah. Tapi ini setahun ya. Tapi ini perlu dicek juga karena di dalam laporan mereka seberapa banyak nikel yang dikeruk selama setahun. Nanti kan tinggal dikali aja tuh berapa harga nikel per tonnya berapa seperti itu. Karena itu ya akhirnya ini kan karena menghasilkan ya buat apa ditutup. Lalu yang kedua, karena PT GAK ini sudah memenuhi semua syarat dari izin, terus RKAB dan seterusnya begitu ya. Bahkan sampai reklamasi di Pulau GAK itu. Nah itu karena dianggap 2 itu ya akhirnya udah nggak dicabut, meskipun pejabat Antam ini juga cerita bahwa proses reklamasi dia berjalan lambat. Terlambat lah ya. Terlambat. Seharusnya misalkan 1:1 ya. Ini hitungan di atas sini aja ya, 1:1. Tapi dia satunya ini lambat gitu, bisa jadi 0,5 ataupun 0,8 gitu. Lalu yang kedua, ada temuan juga soal pencemaran lingkungan hidup di sana PT GAK. Ini orang Antam ini cerita bahwa penyu yang di sana banyak awalnya sekarang berkurang. Misalkan ratusan mungkin menjadi di bawahnya itu begitu. Iya, karena getaran itu ya. Aktivitas getaran tambang itu kan. Sebetulnya peran Bahlil itu sangat sentral di dunia nikel di Raja Ampat. Yang pertama adalah ada keinginan pemerintah membentuk smelter nikel di situ. Yang masuk dalam kawasan ekonomi khusus. Lalu yang kedua, setelah kita telusuri ya salah satu pulau yang mendapatkan izin tambang di sana, bulat datanya dulu nih. Namanya PT Anugrah Surya Pratama yang izinnya dicabut per Selasa kemarin dalam konferensi pers ya. Nah, sebetulnya izinnya dia itu sudah dicabut mungkin sekitar 2022 yang ada Satgas yang dipimpin oleh Bahlil juga. Di tanggal 16 Agustus 2024, Bahlil itu menaikkan surat pemberian izin lagi kepada PT tadi, PT ASP itu, Anugrah Surya. Nah, temuan ini juga menguatkan tuh yang bocor halus digugat ke Dewan Pers waktu itu sama Bahlil ya, soal laporan investigasi Tempo tentakel nikelnya Bahlil begitu ya. Dan di situ temuannya selaras nih. Jadi banyak yang bilang bahwa PT GAK ini ibaratnya
mengaburkan persoalan sesungguhnya. Melokalisasi lah ya. Jadi Antam sudah punya RKAB segala macam dan lain-lainnya, ya udah disorotnya di Antam, padahal ada permasalahan lainnya yaitu PT tadi Anugrah dan ada satu lagi PT KW Sejahtera yang punya anak buah salah satu naga di Indonesia. Oke, jadi siapa naganya bisa dibaca laporan majalah Tempo lengkapnya nanti di hari Minggu pagi dan juga Senin pagi untuk cetak. Ini dari tadi kita membahas soal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Anugrah dan PT KW gitu kan. Sementara yang dicabut atau dibekukan pemerintah sementara ini ada 4. Dua yang lain adalah PT Mulia Raimon Perkasa 1 dan PT Nurham 1. Soal Pulau Gak tuh tadi kan soal kunjungan Bahlil yang hanya ke Pulau Gak. Kemarin juga kita ngobrol ya, narasumber kita di DPR bilang bahwa ada perdebatan antara Bambang Haryadi tadi dengan Bambang Paltijaya. Bambang Haryadi wakil ketua Komisi Energi dari Gerindra, Bambang Paltijaya ketua Komisi Energi dari Golkar begitu. Nah, mereka perang narasi juga nih segala macam. Bahkan Bambang Haryadi sempat menyampaikan ya, kok hanya ke Gak saja, ini membela Jokowi ya begitu ya, proteksi Jokowi ya. Itu segala macam rame lah. Jadi itu di grup ya sini. Itu di grup. Jadi serangannya itu jadi Bahlil ini dan Golkar diserang oleh berbagai pihak ya. PAN, terus PKB, Gerindra, Nasdem juga begitu ya. Jadi ya makanya mereka merapatkan barisan melawan narasi begitu dan cukup dianggap menggoyang konsolidasi di kabinet begitu. Iya. Dan sebenarnya untuk menutupi adanya campur tangan Bahlil ya di masalah atau kisruh yang ada di Raja Ampat itu, sebetulnya orang dekat Bahlil atau tangan kanan Bahlil juga menelepon petinggi BUMN Sen. Jadi permintaannya itu adalah untuk melokalisasi isu hanya pada pulau atau hanya pada pertambangan di Pulau Gak yang dipegang oleh PT Gak Nikel, yang izinnya dipegang oleh PT Antam gitu ya. Dan juga sebetulnya kenapa hanya Pulau Gak, karena Pulau Gak itu kan sebetulnya izinnya sudah keluar sejak lama gitu dan semuanya sudah clear. Tapi soal soal pertambangan nikel di Pulau Gak sendiri sebenarnya juga bermasalah. Kenapa itu, Karena dalam presentasinya Menteri Kehutanan yang juga dengan Menteri Lingkungan Hidup di Hambalang itu ada rekomendasi yang menyatakan bahwa harus dilakukan evaluasi persetujuan lingkungan di Pulau Gak, karena ternyata pertambangan di Pulau Gak yang dilakukan oleh PT Gak Nikel itu bertentangan dengan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oke, sorry, berarti aku ingin detailkan kenapa dianggap bertentangan. Luasnya berapa Pulau Gak itu? Sekitar 60 km persegi. Oke. Nah, artinya kan sebenarnya dalam undang-undang pesisir itu pulau kecil yang dalam definisi undang-undang itu adalah 2000 km persegi gitu. Artinya kalau dengan 60 km persegi, Pulau Gak termasuk pulau kecil yang tidak boleh ditambang dong. Seharusnya tidak boleh ditambang karena tadi banyak ekosistem di sana ya. Terumbu karangnya bagus, penyu dan lain-lain kan untuk menjaga lingkungan juga. Oke. Artinya mestinya tidak ada alasan untuk sebenarnya tidak mencabut izin tambang nikel di Pulau Gak yang dipegang oleh PT Gak Nikel itu kan? Iya, dan hanya dikaji ulang kan sekarang izin persetujuan lingkungannya juga. Dan kalau kita lihat nih, gue sambil baca data ya. PT Gak Nikel itu total bukaan tambangnya yang ada di Pulau Gak itu sekitar 187 hektar dan total luas bukaan lahannya itu yang direklamasi di sini tuh sekitar 135 hektar. Wow, jadi, banyak sekali. Besar ya, 187 hektar ya dari wilayah total wilayah 60 km persegi tadi. Oke guys, jadi kisruh tambang nikel di Raja Ampat membuat Presiden Prabowo Subianto geram. Pemerintah akhirnya mencabut izin tambang nikel milik 4 perusahaan di Raja Ampat. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan izin produksi pertambangan nikel milik PT Gak Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya itu diterbitkan sudah sejak tahun 2017. Bahlil pertama kali menjadi menteri sejak 23 Oktober 2019. Saat itu ia menjabat pertama kali Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sementara itu menurut keterangan bocor alus, Bahlil ternyata pernah menghidupkan izin satu perusahaan tambang nikel ketika menjadi Menteri Investasi, satu perusahaan milik BUMN yaitu PT Gak Nikel yang berada di pulau kecil
yang dibiarkan beroperasi meski bertentangan dengan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, guys. Jadi di sisi lain tadi menurut Samuel Watimena dalam kasus ini, jadi ini bukan sekedar soal izin usaha, tapi ini soal menjaga keindahan alam ciptaan Tuhan, bukan kekayaan buatan manusia. Langkah ini adalah menjadi awal penting untuk menata ulang tata kelola sumber daya alam agar keindahan seperti Raja Ampat tetap abadi, bukan menjadi cerita yang tinggal kenangan saja, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.